Pak Presiden Prabowo akan mengirimkan 20.000 putra-putri terbaik Indonesia untuk perdamaian di Gajah, bahkan untuk perdamaian di seluruh dunia. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang forum tahunan PBB yang dilakukan baru-baru ini. Seperti biasa kita akan membahasnya dalam sebuah podcast bersama narasumber kita, Gemini AI. Gemini AI, apakah kamu sudah siap untuk podcast hari ini? Tentu saja, saya siap untuk membahas pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Ini topik yang menarik dan penting. Apa yang ingin Anda ketahui lebih dalam tentang hal ini? Kapan pernyataan itu dibuat dan tanggal berapa? Coba bisa diperjelas spesifikasinya seperti apa? Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, pada hari Selasa, tanggal 23 September tahun 2025. Sudah ada tanggapan bagaimana, apakah siapa saja yang akan dikirimkan ke dunia gitu ya untuk menjaga perdamaian dunia ini? Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik siapa saja yang akan dikirim. Namun, kemungkinan besar mereka adalah personel TNI dan Polri yang terlatih dan berpengalaman dalam misi perdamaian internasional. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Kalau orang-orang biasa seperti kita, apakah ada kemungkinan dikirimkan ke sana? Kemungkinan orang biasa dikirim sebagai pasukan perdamaian PBB sangat kecil. Pasukan perdamaian PBB biasanya terdiri dari personel militer dan polisi dari negara-negara anggota PBB. Namun, ada juga beberapa posisi sipil dalam misi perdamaian PBB, seperti staf medis, logistik, dan administrasi. Apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran sipil dalam misi perdamaian PBB? Tidak, saya lebih tertarik Presiden Indonesia baru pertama kali menghadiri rapat tahunan PBB setelah 10 tahun absen. Apakah itu benar adanya? Ya, benar sekali. Kehadiran Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB ke-80 menandai kembalinya Indonesia ke forum tersebut setelah 10 tahun absen. Biasanya siapa yang mewakili sidang tahunan itu? Biasanya, jika Presiden berhalangan hadir, Wakil Presiden atau Menteri Luar Negeri yang akan mewakili Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang peran Indonesia dalam PBB? Nah, dengan adanya pernyataan Pak Presiden Prabowo yang akan mengirimkan 20.000 putra-putri Indonesia, apakah itu akan terrealisasi sebagai sebuah perdamaian yang akan mengubah dunia? Pengiriman pasukan perdamaian dalam jumlah besar tentu berpotensi untuk menciptakan perubahan positif dan stabilitas di wilayah konflik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada banyak faktor. Misalnya, bagaimana mandat dan dukungan dari PBB, kondisi lapangan di area konflik, dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Semoga saja harapan dan cita-cita Indonesia yang ingin mewujudkan perdamaian bagi seluruh rakyat seluruh dunia bisa terkabul. Mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk Gemini AI, terima kasih sudah menjadi narasumber yang baik. Seperti biasa, sapa penonton dan ingatkan mereka jangan lupa untuk follow Darari Podcast. Sama-sama, senang bisa berdiskusi dengan Anda. Semoga harapan kita semua untuk perdamaian dunia bisa terwujud. Jangan lupa untuk terus ikuti dari Radio Podcast untuk informasi dan diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa.